Sebuah api menciptakan tempat perlindungan sempurna di tengah musim dingin dengan suhu minus 30 derajat. Mencari tempat untuk menghangatkan diri adalah tantangan besar bagi Sam. Lokasi ini adalah bekas tambang di Ukraina, dan video ini diambil 1 bulan sebelum perang Ukraina dimulai. Sam tiba di tempat ini saat musim dingin yang penuh salju, di mana tanah dan pepohonan tertutup putih. Dia menemukan sebuah lubang bekas tambang yang terbengkalai. Dengan pengalamannya, Sam langsung memutuskan untuk beristirahat di sana. Namun, lubang tersebut bocor di berbagai sisi. Jika Sam benar-benar tidur di situ tanpa persiapan, esok paginya dia bisa mati kedinginan. Setelah memastikan tidak ada ancaman yang tidak bisa ia tangani, Sam mulai bekerja. Dia mengumpulkan batu untuk menutupi pintu masuk lubang, lalu mencari papan batu dengan ukuran seragam dari area sekitarnya. Setelah 2 kali bolak-balik, dia juga menggali tanah beku yang masih dalam kondisi dorman. Sam tidak menggali tepat di depan lubang, mungkin untuk menjaga struktur lubang tetap aman. Dia memutuskan untuk mengubah lubang ini menjadi rumah musim dingin. Di tepi sungai, dia memotong batang kayu menjadi balok persegi dengan kapak, yang nantinya akan digunakan untuk membangun dinding. Pekerjaan berikutnya adalah pengulangan proses yang sederhana. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Sam berhasil mengumpulkan cukup banyak balok kayu. Dia kemudian mengumpulkan rumput kering dan menumpuknya di dalam lubang. Dengan pemantik tahan angin, dia menyalakan api besar. Api tersebut tidak hanya membunuh serangga yang tinggal di dalam lubang, tetapi juga menghangatkan dan mengeringkan area itu. Saat menunggu, Sam menggunakan balok kayu untuk membuat lekukan di dinding sebagai penopang. Setelah itu, dia mengambil air dari sungai dan mulai merebusnya. Sam membersihkan batu besar dan abu di dalam lubang, meratakan permukaan tanah, lalu membuat tempat tidur batu. Setelah tempat tidur selesai, dia menuangkan air panas ke dalam campuran tanah beku dan jerami untuk membuat adukan lumpur. Dengan ini, dia mulai membangun dinding pelindung di sekitar lubang. Tempat tidur batu yang dibuatnya mirip dengan kang tradisional di timur laut Cina, yang mampu menyimpan panas untuk memberikan kenyamanan sepanjang malam. Setelah tempat tidur selesai, Sam melanjutkan pembangunan dinding menggunakan balok kayu persegi secara bertahap. Jika Anda ingin mencoba membuatnya, jangan ragu untuk menyimpan video ini dan menontonnya kembali. Sam juga membuat pintu kayu sederhana. Tanpa menggunakan bahan modern, ia menciptakan pintu geser berbasis struktur tradisional sambungan kayu. Semoga kita bisa mempelajari tekniknya. Satu-satunya penghubung rumah ini dengan dunia luar adalah cerobong asap, yang dibuat dengan sangat teliti. Sam memotong papan kayu bundar, kemudian membentuknya menjadi lembaran seperti genteng. Setelah ditumpuk dan diikat dengan tali rami, genteng-genteng tersebut disusun bertumpuk seperti sisik ikan, menjadikan atap rumahnya terlihat sangat indah. Setelah seharian bekerja, sudah waktunya membuat makanan sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Di danau beku, Sam melubangi es dengan alat pahat. Tak butuh waktu lama, seekor ikan tombak berhasil ia tangkap. Selanjutnya, momen terbaik Sam tiba, ia berhasil menangkap banyak ikan besar yang menjadi makan malamnya hari itu. Dalam perjalanan pulang, ia melewati area ilalang dan memanfaatkan waktu untuk merajut tikar ilalang yang nyaman, lalu mengikatnya dengan tali rami. Kembali ke pondoknya, Sam melanjutkan pekerjaannya. Ia menutup semua celah kecil di atap dan dinding menggunakan lumpur, sehingga ruangan menjadi lebih hangat. Ikan tombak yang besar ia gantung di dalam cerobong asap untuk dijadikan ikan asap. Setelah itu, ia menyalakan api di perapian dengan kayu bakar dan rumput kering, membuat cerobong menghasilkan panas yang mengalir melalui saluran di bawah tempat tidur. Lumpur basah yang dilapisi di tempat tidur juga mulai mengering dan menghangatkan ruangan. Malam itu, tidur akan terasa nyaman. Sam kemudian menggoreng ikan kecil. Ia melapisi ikan dengan tepung jagung dan menggorengnya di dalam minyak panas menggunakan wajan besi. Bau ikan goreng yang sedap memenuhi udara. Apakah Anda yang melihat ini juga merasa lapar? Di tengah kesibukannya, Sam bahkan merebus teh puer dari pegunungan untuk melengkapi makan malamnya. Setelah kenyang, ia melepaskan peralatan beratnya dan merebahkan diri di atas tempat tidur ilalang yang hangat. Dengan mata yang tertutup, ia mengakhiri hari itu. Keesokan harinya, Sam mengeluarkan ikan tombak yang telah diasapi dari cerobong. Ikan tersebut memiliki aroma khas yang menggoda. Sambil menikmati ikan asap, Sam mulai berpikir, apakah ia harus pergi ke Cina? Ukraina sudah tidak aman lagi, dan ia merasa sulit bertahan sendirian di situ. Dengan berat hati, Sam membongkar perlengkapannya, meninggalkan pondok kecilnya, dan memulai perjalanan berikutnya di alam liar.